Pemirsa, seorang pria terjebak di dalam gorong-gorong akibat mengejar seekor biawak di Jakarta Utara. Evakuasi pria tersebut berlangsung dramatis dan menarik kerumunan warga. Petugas damkar membongkar penutup gorong-gorong untuk mengevakuasi seorang pemuda yang berada di dalamnya. Vicky terjebak selama 7 jam di dalam gorong-gorong saat mengejar biawak di Ancol, Jakarta Utara. Suara rintihan Vicky didengar seorang petugas Sudin Sumber Daya Air yang sedang bertugas, hingga akhirnya petugas damkar datang untuk mengevakuasi. Kondisi korban masih hidup, tapi sempat ngomong tolong cepat dievakuasi, cepat minta pertolongan cepat gitu ngomongnya. Proses evakuasi berlangsung dramatis, menarik kerumunan massa. Sebagian dari warga yang menonton proses tersebut bahkan tidak mengenakan masker dan juga tidak menjaga jarak. Upaya petugas selama 3 jam akhirnya membebaskan pria yang berprofesi sebagai pengamen dan pemburu reptil ini dari gorong-gorong yang sempit. Karena dia masuk dari gorong-gorongnya dari pinggir kali itu, dari kali Kerendang ini ke dalam itu, dia nyampe 10 meter. Nah, lebar gorong-gorong itu berapa tadi? 50 kali 40. Setelah mendapatkan pertolongan oksigen, pria berusia 18 tahun ini kemudian dibawa ke rumah sakit terdekat untuk tindakan medis. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. Pemirsa, sedikitnya 100 nelayan di Kali Baru Cilincing, Jakarta Utara. Selain nelayan, peserta vaksin adalah warga yang bermukim di sekitar dermaga Kali Baru, Jakarta. Di tengah lonjakan kasus COVID-19, masyarakat antusias mengikuti program vaksinasi. Peserta berharap setelah vaksin bisa meminimalisir kemungkinan terserang virus corona. Polsek kawasan Kali Baru menargetkan sedikitnya 50 orang disuntik vaksin dalam setiap hari. Masyarakat umum dan nelayan dan sekitarnya sangat antusias sekali untuk melaksanakan vaksin guna mencegah penyebaran COVID-19. Mayoritas banyak juga yang belum vaksin. Setiap hari akan dilaksanakan vaksinasi dengan target kita Polsek Kali Baru 50 orang. Pemirsa, ribuan warga di Tangerang, Banten berkerumun untuk vaksinasi massal gratis di Balai Kota Tangerang, Banten. Tanpa menerapkan protokol kesehatan, warga berdesak-desakan. Ketika pintu gerbang Balai Kota Tangerang, Banten dibuka petugas keamanan, warga langsung berhamburan masuk ke area vaksinasi. Kondisi ini membuat mereka abai dengan protokol kesehatan dan saling berdesakan tanpa ada jaga jarak. Petugas keamanan maupun Satgas COVID-19 kewalahan dengan tingginya antusias warga untuk mengikuti vaksinasi massal gratis. Kerumunan dapat terurai setelah petugas membagi warga sesuai domisili dan bergiliran mengikuti vaksinasi massal. Udah daftar online, ya kan berarti kalau pemerintah udah siap, dia harusnya buka kan di sini, nggak kayak gini. Gitu. Desakannya parah, Pak. Gue mulai cuma kesana tuh. Panjang. Lebih siap aja kalau mau udah vaksin, siap aja kalau kayak gini kan kerumunan, katanya nggak boleh kerumunan. Wali Kota Tangerang Arif Firmansyah mengakui peserta vaksinasi membludak karena banyak warga yang datang tidak sesuai jadwal saat mendaftar secara online. Masyarakat masih belum well informed nih, belum terinformasikan dengan jelas bahwa yang divaksinasi mereka yang sudah mendaftarkan diri. Pada pendaftaran itu sudah jelas, ada waktu dan jamnya. Jadi yang tidak mendapatkan waktu dan jam agar menyesuaikan kehadirannya, ya. Yang belum dapat jadwal nggak usah memaksakan diri karena juga tidak akan dilayani sementara. Sehingga mereka akan dilayani pada jadwal-jadwal yang sudah diagendakan di sistem vaksinasi.tangerangkota.id.
Pemerintah Kota Tangerang telah membuka 108 gerai vaksinasi massal dengan kuota 15.000 dosis per hari. Hingga kini 280.000 warga Kota Tangerang telah mendapatkan vaksin dosis pertama. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, 3 truk terlibat tabrakan beruntun di jalur Pantura Pati, Jawa Tengah. Seorang supir truk meninggal dunia akibat terhimpit badan truk yang ringsek. Seorang supir truk meninggal dunia terjepit badan kendaraan yang ringsek usai terlibat kecelakaan dengan 2 truk lain. Kecelakaan terjadi di jalur Pantura Pati Kudus, Desa Sukokulon, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Diduga sopir mengantuk, truk bermuatan tepung menabrak truk bermuatan bata ringan dari arah berlawanan. Truk lain yang bermuatan beton kemudian juga menabrak truk tepung dari belakang. Jenengan dari mana? Dari arah timur, dari Lamongan. Terus tahu-tahu dari arah barat sana kol diesel ngantuk mungkin. Kenceng, udah tak klaksonin kan, tetap ngompur ini. Truk naas beserta muatannya langsung dievakuasi petugas. Kecelakaan ini sempat membuat kemacetan sepanjang 10 km. Dari Pati, Jawa Tengah, Agus Atta Soeharto, iNews melaporkan. 5 warga Aceh dihukum cambuk karena terbukti melanggar hukum syariat Islam. Salah seorang terhukum pingsan usai menerima 100 kali cambukan dari eksekutor. Perempuan ini pingsan usai menerima 100 kali hukuman cambuk dari eksekutor. Petugas langsung menopang tubuh lemah terpidana ini dan berupaya membantu untuk menyadarkannya. Hukuman cambuk yang berlangsung pada Selasa siang di Lok Semawe diberikan pada 5 warga karena terbukti melanggar hukum syariat Islam. Mahkamah Syariah memutuskan masing-masing terpidana menerima hukuman hingga 100 kali cambukan. Mana para terpidana tersebut dihukum oleh Mahkamah Syariah dengan pidana masing-masing, ada yang 74 kali cambuk, 40 kali cambuk, 40 sama 100 2 orang. Yang terakhir itu adalah perempuan. Pelaksanaan hukuman cambuk merupakan yang ketiga sepanjang 2021 dengan pengawalan aparat gabungan. Dari Lok Semawe, Aceh, Armia Jamil, iNews melaporkan.